Undangan yang mengejutkan. Gus Ikdam baru saja selesai mengisi pengajian rutin di pesantrennya ketika tiba-tiba seorang santri datang tergesa-gesa membawa sebuah amplop berwarna emas. Dengan nafas tersengal, santri itu menyampaikan bahwa undangan tersebut datang dari panitia pengajian akbar yang akan digelar di alun-alun kota. Gus Ikdam membuka amplop itu perlahan, matanya langsung membulat ketika membaca nama pembicara utama, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Hatinya bergetar antara bahagia dan bingung, karena dalam undangan itu juga tertulis bahwa ia diminta menjadi pembicara pembuka sebelum Habib Syekh memberikan tausiah. Di dalam hatinya, Gus Ikdam merasa terhormat tetapi juga sangat khawatir. Ia sangat menghormati Habib Syekh sebagai ulama besar dan ikon sholawat yang dikenal seluruh negeri. Astagfirullah, bagaimana ini? Gumamnya pelan. Beberapa santri yang berada di dekatnya memperhatikan perubahan ekspresi wajah sang guru, namun tak ada yang berani bertanya. Gus Ikdam kemudian tersenyum kecil, mencoba menutupi kegelisahannya dengan menepuk pundak santri tadi. Alhamdulillah, ini amanah besar. Semoga Allah memberi kekuatan, ucapnya lirih. Malam itu, Gus Ikdam mencoba menenangkan hati dengan melantunkan sholawat. Namun, semakin ia bersalawat, justru semakin terasa betapa berat amanah itu. Hatinya berdebar setiap kali membayangkan bagaimana ia akan berdiri di depan ribuan jamaah dan, yang lebih membuatnya grogi, di hadapan Habib Syekh sendiri. Kabar tentang Gus Ikdam yang akan satu panggung dengan Habib Syekh cepat menyebar di kalangan santri dan masyarakat sekitar. Banyak yang merasa bangga dan antusias, tetapi di sisi lain, ada juga yang khawatir apakah Gus Ikdam mampu mengimbangi karisma Habib Syekh. Malam itu, Gus Ikdam berusaha menenangkan diri dengan memperbanyak zikir dan doa, berharap Allah memudahkan langkahnya saat hari pengajian tiba. Di dalam kamar pribadinya, Gus Ikdam merenung sambil memegang tasbih. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Jangan sampai aku mengecewakan jamaah, apalagi di hadapan Habib Syekh, bisiknya lirih. Beberapa kali ia mencoba merangkai materi ceramah, namun selalu saja terasa kurang pas. Kalau salah bicara, bisa runyam, pikirnya cemas. Keesokan harinya, Gus Ikdam memanggil para santri senior dan beberapa pengurus pesantren untuk membahas persiapan pengajian. Ia meminta pendapat tentang materi yang cocok disampaikan. Mungkin tentang akhlak Rasulullah, Gus, usul salah satu santri. Gus Ikdam mengangguk, namun tetap saja hatinya belum merasa mantap. Menjelang sore, Gus Ikdam memutuskan untuk berziarah ke makam kakeknya, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati. Di sana, ia memanjatkan doa dengan penuh harap, memohon keberkahan dan kekuatan untuk menghadapi amanah besar ini. Usai berziarah, hatinya sedikit lebih tenang. Namun, ketika malam tiba, kegelisahan itu kembali menyeruak. Dalam sujud panjangnya, Gus Ikdam menangis. Ia menyadari bahwa di balik rasa groginya, ada sebuah kebanggaan yang harus diredam dengan kerendahan hati. Ya Allah, jangan jadikan aku sombong. Hamba hanya ingin mencari ridha-Mu, bisiknya dengan linangan air mata. Hari yang dinanti, pagi itu, udara terasa sejuk dan penuh keheningan. Para santri sibuk mempersiapkan diri untuk menghadiri pengajian akbar di alun-alun kota. Di sudut pesantren, Gus Ikdam terlihat duduk tenang, namun hatinya masih bergejolak. Ia menatap langit sambil menghirup nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak menentu. Tiba-tiba, salah satu santri senior datang menghampiri, membawa kabar bahwa rombongan dari kota sudah menunggu di gerbang pesantren untuk menjemputnya. Dengan senyum dipaksakan, Gus Ikdam mengangguk dan berjalan menuju gerbang sambil terus berzikir dalam hati. Para santri menyambutnya dengan penuh antusias, berbaris rapi di pinggir jalan pesantren. Begitu memasuki mobil, Gus Ikdam kembali larut dalam perasaan grogi. Kenapa grogi begini, ya Allah? Bukankah aku sudah biasa ceramah di hadapan jamaah? Batinnya. Namun, setiap kali terbayang wajah karismatik Habib Syekh, rasa gentar itu muncul kembali. Di sepanjang perjalanan, ia mencoba menghafal kembali poin-poin ceramah yang sudah ia persiapkan, tetapi pikirannya terasa kusut. Sesampainya di alun-alun kota, suasana sudah ramai oleh ribuan jamaah yang berdatangan dari berbagai daerah. Terlihat bendera-bendera dan spanduk besar bergambar Habib Syekh menghiasi panggung megah di tengah lapangan. Gus Ikdam turun dari mobil dengan penuh kehati-hatian. Panitia segera menyambut dan mengarahkan ke tempat khusus bagi para kiai dan tokoh masyarakat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara sholawat yang begitu merdu bergema dari pengeras suara.
Gus Ikdam menoleh dan melihat rombongan Habib Syekh tiba dengan iringan lantunan solawat yang dipimpin langsung oleh beliau. Seketika rasa haru dan kagum menyelimuti hati Gus Ikdam. Masya Allah, sungguh pancaran wibawa yang luar biasa, gumamnya pelan. Tak lama, Habib Syekh menghampiri Gus Ikdam dengan senyum hangat, lalu merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Gus Ikdam, terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara pembuka. Insya Allah, ceramah panjenengan membawa berkah, ucap Habib Syekh dengan nada lembut. Gus Ikdam hanya bisa tersenyum sambil menunduk, merasa semakin grogi namun juga bangga dihargai oleh ulama besar sekelas Habib Syekh. Ketika waktu ceramah pembuka tiba, MC dengan suara lantang memanggil nama Gus Ikdam. Hati Gus Ikdam berdetak kencang, namun ia berusaha menguatkan diri. Perlahan ia naik ke panggung dengan langkah mantap. Para jamaah menyambut dengan gemuruh takbir dan solawat. Di barisan depan, Habib Syekh tersenyum sambil menganggukkan kepala, seolah memberikan dukungan penuh. Mengawali ceramah dengan salam dan pujian kepada Allah, Gus Ikdam masih merasakan grogi yang belum hilang sepenuhnya. Suaranya agak bergetar saat mengucapkan kalimat pembuka. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua berkumpul dalam suasana penuh berkah dan cinta kepada Rasulullah, katanya dengan nada sedikit gemetar. Beberapa kali ia menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Namun, tatapan teduh Habib Syekh dari barisan depan seakan memberikan kekuatan tersendiri. Gus Ikdam mulai menemukan ritme bicaranya, dan perlahan-lahan rasa grogi itu mulai mereda. Para jamaah mendengarkan dengan khusyuk, sementara Habib Syekh sesekali mengangguk penuh apresiasi. Di dalam hatinya, Gus Ikdam bersyukur karena Allah memberikan kekuatan untuk melewati detik-detik yang menegangkan ini. Mengalirnya hikmah. Setelah melewati rasa grogi di awal ceramah, Gus Ikdam mulai menemukan ketenangannya. Kata-kata yang sebelumnya terasa sulit kini mengalir lancar dari lisannya. Ia membahas tentang keutamaan solawat dan pentingnya menjaga akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Suaranya semakin mantap, dan jamaah pun semakin khusyuk mendengarkan. Di tengah ceramah, Gus Ikdam menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang dulunya keras dan penuh amarah, namun berubah menjadi pribadi lembut setelah rutin bersalawat. Solawat itu ibarat air yang memadamkan api dalam hati, ujar Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Habib Syekh tampak tersenyum mendengar kisah tersebut, bahkan sesekali mengangguk tanda setuju. Melihat respons positif dari Habib Syekh dan jamaah, semangat Gus Ikdam semakin meningkat. Ia mulai memasukkan pesan-pesan penting tentang persatuan umat Islam, menjaga ukhuwah, dan mengutamakan kasih sayang dalam berdakwah. Beberapa kali, Gus Ikdam mengutip ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang memperkuat materi ceramahnya. Jamaah terlihat terharu, beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata. Di sela-sela ceramahnya, Gus Ikdam tak lupa memuji Habib Syekh sebagai sosok panutan dalam melestarikan solawat dan mencintai Rasulullah. Habib Syekh adalah cermin cinta sejati kepada Nabi. Kita semua belajar bagaimana bersalawat dengan ikhlas dan penuh cinta dari beliau, ucapnya dengan nada penuh hormat. Habib Syekh hanya menunduk dengan senyum khasnya, tanda kerendahan hati. Tak terasa, waktu ceramah hampir habis. Gus Ikdam pun mulai menutup dengan doa penuh haru. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang senantiasa bersalawat kepada Nabi-Mu. Jangan biarkan hati kami keras dan jauh dari kasih sayang-Mu, tuturnya dengan suara bergetar. Jamaah serentak mengamini dengan penuh kehusyukan. Saat turun dari panggung, tubuh Gus Ikdam terasa lemas namun hatinya lega. Keringat dingin membasahi punggungnya, namun ia tersenyum puas karena berhasil menyampaikan pesan dakwahnya dengan lancar. Beberapa panitia segera menghampiri dan memberikan ucapan selamat. Luar biasa, Gus. Ceramahnya penuh hikmah, kata salah seorang panitia. Gus Ikdam hanya tersenyum sembari menghapus keringat di dahinya. Namun, kejutan terjadi ketika Habib Syekh mendekatinya dan langsung merangkulnya hangat. Masya Allah, ceramah panjenengan sungguh menyentuh hati. Saya sendiri ikut meresapi setiap kata-katanya, ujar Habib Syekh dengan nada tulus. Wajah Gus Ikdam langsung memerah, merasa terhormat mendapatkan apresiasi dari sosok yang ia kagumi. Habib Syekh pun mengajak Gus Ikdam duduk bersama di panggung utama, sambil mengobrol santai sebelum memulai sesi solawat. Mereka berbincang tentang perjalanan dakwah dan tantangan yang dihadapi para dai muda. Gus Ikdam tak menyangka bahwa Habib Syekh begitu rendah hati dan penuh kehangatan. Rasa groginya yang sempat menghantui kini berganti dengan rasa syukur yang mendalam. Keajaiban solawat. Setelah ceramah pembuka dari Gus Ikdam selesai,
Habib Syekh naik ke panggung dengan penuh wibawa. Suara merdu Habib Syekh menggema memenuhi alun-alun kota, melantunkan solawat, Ya Habibal Qalbi, yang membuat hati setiap jamaah bergetar. Gus Ikdam duduk di samping panggung, menyaksikan keagungan lantunan solawat tersebut dengan mata berkaca-kaca. Ribuan jamaah serempak mengikuti irama solawat dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka menangis haru, merasakan kedamaian yang menyelimuti suasana. Gus Ikdam merasakan energi spiritual yang begitu kuat, seolah-olah semua dosa dan beban hati luruh bersama irama solawat itu. Ia merasa bahwa inilah kekuatan cinta kepada Rasulullah yang sesungguhnya. Di tengah lantunan solawat, tiba-tiba terjadi keajaiban yang membuat jamaah semakin larut dalam suasana khusyuk. Seekor burung merpati putih terbang rendah dan berputar-putar di atas panggung. Suara solawat semakin menggema, dan burung itu seperti menari mengikuti irama. Habib Syekh tersenyum dan melanjutkan solawat dengan lebih syahdu, sementara jamaah mengagumi kejadian langka itu dengan takbir dan pujian. Gus Ikdam terhenyak, hatinya semakin tersentuh melihat bagaimana Allah menunjukkan tanda kebesarannya di tengah-tengah majelis itu. Beberapa orang yang sebelumnya tidak akrab dengan solawat terlihat meneteskan air mata. Bahkan para pemuda yang awalnya hanya ikut-ikutan datang, kini terisak penuh penyesalan. Setelah solawat selesai, Habib Syekh berdiri dan menyampaikan tausiahnya. Dengan suara yang lembut namun penuh makna, beliau mengajak semua jamaah untuk senantiasa merawat cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak solawat. Barang siapa yang bersalawat dengan ikhlas, Allah akan melapangkan hatinya dan memudahkan urusannya, ucap Habib Syekh. Gus Ikdam merasa semakin terinspirasi dengan kalimat-kalimat penuh hikmah itu. Ia merenung dalam hati, betapa pentingnya menjaga kecintaan kepada Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Selesai tausiah, Habib Syekh mengajak semua jamaah untuk membaca solawat bersama-sama, kali ini dengan irama yang lebih lembut dan mendayu. Di tengah lantunan solawat terakhir, Gus Ikdam merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Semua keraguan dan kegelisahan yang sebelumnya menghantui hatinya seolah hilang tanpa jejak. Ia merasa telah mendapatkan pelajaran berharga dari keikhlasan dan kerendahan hati Habib Syekh. Setelah acara selesai, banyak jamaah yang menghampiri Gus Ikdam, mengucapkan terima kasih atas ceramahnya yang menggugah hati. Sebelum pulang, Habib Syekh memanggil Gus Ikdam untuk berbincang secara pribadi. Gus, ceramah panjenengan tadi luar biasa. Teruslah berdakwah dengan keikhlasan. Jangan pernah takut atau merasa kecil di hadapan siapapun, karena Allah selalu bersama orang yang tulus dalam menyampaikan kebenaran, nasihat Habib Syekh dengan lembut. Gus Ikdam hanya bisa tersenyum sambil menahan haru, merasa sangat bersyukur mendapat nasihat berharga dari sosok yang ia kagumi. Nasihat penuh makna. Usai berbincang dengan Habib Syekh, Gus Ikdam masih merasakan getaran haru dalam hatinya. Kata-kata penuh makna dari Habib Syekh seolah meresap dalam jiwa, memberikan semangat baru untuk terus berdakwah dengan ikhlas. Sebelum beranjak dari panggung, Habib Syekh kembali merangkulnya hangat dan berbisik, teruslah berdakwah, Gus. Jangan pernah menyerah dalam menyebarkan kebaikan. Gus Ikdam mengangguk pelan, menahan air mata bahagia. Di benaknya terlintas kembali momen-momen saat ia merasa grogi dan tak percaya diri sebelum ceramah tadi. Namun kini, semua itu telah tergantikan oleh perasaan bangga dan bersyukur. Tak lama kemudian, para panitia mengajak Gus Ikdam dan Habib Syekh menuju ruang khusus untuk beristirahat sejenak. Di dalam ruangan, suasana terasa lebih santai. Habib Syekh duduk bersama beberapa kiai dan tokoh masyarakat, sementara Gus Ikdam memilih duduk di samping, mendengarkan obrolan ringan mereka. Tanpa diduga, Habib Syekh kembali melontarkan pujian kepada Gus Ikdam di hadapan para kiai. Gus Ikdam ini masih muda, tapi ceramahnya penuh hikmah dan menyentuh hati. Semoga dakwahnya makin luas, ujar Habib Syekh sambil tersenyum. Para kiai pun mengangguk setuju. Salah satu dari mereka, Kiai Ahmad, menepuk bahu Gus Ikdam sambil berkata, panjenengan sungguh beruntung mendapat dukungan langsung dari Habib Syekh. Itu tanda bahwa dakwah sampean diridai Allah. Gus Ikdam hanya bisa tersenyum malu, merasa belum layak mendapat pujian sebesar itu. Setelah berbincang cukup lama, Gus Ikdam memohon diri untuk berpamitan. Namun sebelum beranjak, Habib Syekh memanggilnya kembali. Gus Ikdam, sebelum pulang, ada sedikit hadiah dari saya. Ini serban hijau kesayangan saya. Anggaplah sebagai kenang-kenangan dan doa agar dakwah panjenengan selalu diberkahi, ujar Habib Syekh sambil menyerahkan serban tersebut. Gus Ikdam menerima serban hijau itu dengan tangan gemetar.
Hatinya penuh haru dan syukur yang tak terkira. "Terima kasih, Habib. Ini adalah kehormatan besar bagi saya," jawabnya sambil mencium tangan Habib Syekh dengan penuh takzim. Para kiai yang menyaksikan momen itu pun turut merasa terharu, melihat kehangatan hubungan antara kedua dai tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, Gus Ikdam terus memegang serban hijau itu dengan hati-hati. Ia masih merasa seperti bermimpi, mendapatkan hadiah dari seorang ulama besar yang ia kagumi sejak lama. Para santri yang ikut mengiringi kepulangannya pun turut gembira, merasa bangga atas pencapaian Gus Ikdam hari itu. Di tengah perjalanan, Gus Ikdam merenungkan kembali nasihat yang diberikan Habib Syekh. Ia sadar bahwa dalam berdakwah, kerendahan hati dan keikhlasan adalah kunci utama. Grogi dan takut hanya akan menjadi penghalang jika tidak dilawan dengan kepercayaan pada Allah. Dengan tekad baru, Gus Ikdam berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menyebarkan kebaikan tanpa rasa gentar. Sambutan hangat di pesantren. Sesampainya di pesantren, para santri sudah menunggu dengan penuh antusias. Mereka segera menyambut Gus Ikdam dengan sorak-sorai kegembiraan. Beberapa santri mendekat dan bertanya penuh penasaran, "Gus, bagaimana rasanya ceramah bareng Habib Syekh? Apakah benar Habib memberikan serban kepada panjenengan?" Gus Ikdam tersenyum sambil menunjukkan serban hijau yang diberikan oleh Habib Syekh. "Alhamdulillah, Habib Syekh sangat baik dan rendah hati. Beliau juga memberikan banyak nasihat berharga," jawab Gus Ikdam dengan nada lembut. Para santri semakin kagum dan mengerumuni beliau untuk melihat serban hijau itu lebih dekat. Di dalam masjid pesantren, Gus Ikdam langsung mengumpulkan semua santri untuk berbagi pengalaman dan hikmah dari acara tadi. Ia menceritakan bagaimana awalnya merasa grogi dan tidak percaya diri, namun dengan kekuatan doa dan keikhlasan, Allah memberikan kemudahan dalam menyampaikan ceramah. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, mengambil pelajaran dari cerita tersebut. "Jangan pernah merasa kecil atau takut dalam berdakwah," ujar Gus Ikdam. "Kita berdiri di sini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah yang mengizinkan kita menyampaikan kebaikan. Selama hati kita ikhlas, Allah pasti menolong." Para santri mengangguk-angguk, merasa semakin termotivasi untuk memperdalam ilmu dan menguatkan niat dalam berdakwah. Setelah berbagi pengalaman, Gus Ikdam mengajak semua santri untuk bersalawat bersama sebagai bentuk rasa syukur. Suara merdu para santri menggema memenuhi masjid, mengalirkan ketenangan yang mendalam. Gus Ikdam mengenakan serban hijau pemberian Habib Syekh sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Tak lama kemudian, datang rombongan masyarakat sekitar yang ingin bersilaturahmi. Mereka mendengar kabar tentang keberhasilan Gus Ikdam dalam ceramah bersama Habib Syekh dan ingin menyampaikan rasa bangga. Salah satu tokoh masyarakat berkata, "Gus, kami sangat terharu dan bangga mendengar ceramah panjenengan tadi. Semoga ilmu dan dakwahnya semakin berkah." Gus Ikdam hanya tersenyum sambil merendahkan hati. "Alhamdulillah, ini semua karena karunia Allah dan dukungan panjenengan semua," jawabnya dengan penuh kerendahan hati. Beberapa orang membawa bingkisan sederhana sebagai bentuk penghargaan, namun Gus Ikdam menerimanya dengan tulus dan penuh syukur. Malam itu, Gus Ikdam duduk sendirian di teras pesantren, merenungi perjalanan dakwahnya yang penuh lika-liku. Ia bersyukur bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar di saat merasa gentar dan bingung. Dengan penuh rasa syukur, ia memanjatkan doa agar tetap istiqomah dan diberi kekuatan untuk terus menyebarkan kebaikan. Hatinya semakin mantap untuk melangkah maju. Bagi Gus Ikdam, pengalaman ceramah bersama Habib Syekh bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga pelajaran besar tentang ketulusan dan keberanian dalam berdakwah. Ia bertekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar mampu menjadi sosok yang lebih bermanfaat bagi umat. Ujian keikhlasan. Hari-hari berikutnya, cerita tentang Gus Ikdam ceramah bersama Habib Syekh menyebar dengan cepat ke berbagai daerah. Banyak pesantren dan majelis taklim mengundang Gus Ikdam untuk mengisi ceramah. Namun, di balik popularitas yang tiba-tiba itu, terselip ujian keikhlasan yang tidak mudah dihadapi. Suatu sore, Gus Ikdam duduk bersama para santri di beranda pesantren. Tiba-tiba, seorang tamu datang membawa undangan dari sebuah pesantren besar di kota. "Gus, pesantren Al-Falah mengundang panjenengan untuk mengisi pengajian akbar. Mereka sangat terkesan dengan ceramah panjenengan bersama Habib Syekh," ujar tamu tersebut. Gus Ikdam menerima undangan itu dengan penuh rasa syukur, namun hatinya mulai gelisah. Ia khawatir jika popularitas yang datang tiba-tiba ini justru akan merusak niat ikhlasnya dalam berdakwah. Setelah tamu itu pamit,
Gus Ikdam memanggil salah satu santrinya, Fatur, untuk berbagi kegelisahan. Fatur, apakah aku sudah berubah? Apakah ceramahku sekarang hanya demi popularitas? Tanya Gus Ikdam dengan suara lirih. Fatur terkejut mendengar pertanyaan itu. Tidak, Gus. Justru setelah ceramah bersama Habib Syekh, banyak orang yang semakin termotivasi untuk mendekat kepada Allah. Ini adalah bukti keberkahan dari keikhlasan panjenengan, jawab Fatur menenangkan. Mendengar jawaban itu, hati Gus Ikdam sedikit tenang. Namun, ia tetap merasa perlu berkonsultasi dengan seseorang yang lebih bijak. Ia pun memutuskan untuk menemui gurunya, Kiai Hasan, yang merupakan sosok pembimbing spiritualnya sejak dulu. Dengan berjalan kaki menyusuri jalan desa, Gus Ikdam menuju rumah Kiai Hasan yang sederhana namun penuh berkah. Sesampainya di sana, Kiai Hasan langsung menyambut dengan senyum hangat. Subhanallah, Gus Ikdam, ada apa kok wajahnya terlihat gundah? Tanya Kiai Hasan dengan nada lembut. Gus Ikdam pun menceritakan kegelisahan hatinya, tentang takutnya rasa ikhlas terkikis oleh popularitas yang mendadak. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Anakku, popularitas itu seperti angin. Ia bisa membawa aroma wangi atau malah menghancurkan. Jika kita berdakwah demi Allah, maka popularitas tak akan merusak. Justru ia menjadi sarana agar lebih banyak orang tersentuh hatinya. Tapi jika niatnya berubah, maka popularitas itu akan menjadi fitnah yang berat." Mendengar nasihat tersebut, Gus Ikdam merasa lebih lega. Kiai Hasan pun melanjutkan, "Teruslah istiqomah dalam menjaga niat. Jangan biarkan pujian membuat hatimu sombong. Anggaplah semua itu sebagai ujian untuk memperkokoh keikhlasan." Gus Ikdam mengangguk penuh takzim, menyerap setiap kata yang diucapkan gurunya. Setelah berpamitan, Gus Ikdam berjalan pulang dengan hati yang lebih lapang. Ia kini sadar bahwa popularitas bukanlah tujuan, melainkan amanah yang harus dikelola dengan hati-hati. Ia bertekad untuk selalu meluruskan niatnya dalam berdakwah agar tetap berada di jalan yang benar. Dakwah dengan ketulusan. Setelah mendapat nasihat berharga dari Kiai Hasan, Gus Ikdam semakin mantap melangkah dalam berdakwah. Ia sadar bahwa popularitas hanyalah efek samping dari perjuangan menyampaikan kebaikan, bukan tujuan utama. Dengan niat yang lebih lurus, ia pun menerima undangan dari pesantren Al-Falah untuk mengisi pengajian akbar. Hari yang dinanti tiba, ribuan jamaah telah memadati halaman pesantren Al-Falah. Panggung besar telah dihias dengan penuh kesederhanaan namun tetap memancarkan keanggunan. Gus Ikdam tiba dengan mengenakan serban hijau pemberian Habib Syekh, sebagai simbol rasa syukur dan semangat dakwah. Para jamaah menyambutnya dengan antusias, beberapa bahkan berusaha mendekat untuk sekadar bersalaman. Setelah acara dibuka oleh pimpinan pesantren, Gus Ikdam dipersilakan naik ke panggung. Kali ini, tidak ada lagi rasa grogi yang menghantui hatinya. Dengan suara lantang namun penuh kelembutan, ia memulai ceramahnya. "Saudara-saudaraku, mari kita luruskan niat dalam setiap langkah kehidupan. Ingatlah, keikhlasan adalah ruh dari setiap amal kebaikan." Para jamaah mendengarkan dengan khusyuk. Gus Ikdam melanjutkan tausiahnya dengan mengisahkan pengalaman pribadinya ketika merasa takut dan grogi saat berdakwah bersama Habib Syekh. Ketika niat kita ikhlas, Allah akan memberikan kekuatan yang tak terduga. Jangan pernah merasa kecil jika kita berada di jalan kebenaran, ucapnya dengan penuh keyakinan. Di tengah ceramah, tiba-tiba, terdengar tangisan seorang pemuda dari barisan belakang. Pemuda itu maju dengan langkah tergopoh-gopoh, lalu bersimpuh di depan panggung. "Gus, saya mohon maaf. Selama ini saya terjebak dalam dunia gelap, jauh dari solawat dan ibadah. Hati saya gelisah, dan saya ingin kembali ke jalan Allah," ujarnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam turun dari panggung, menghampiri pemuda itu dan merangkulnya dengan penuh kasih. "Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Allah Maha Pengampun, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk berubah," kata Gus Ikdam dengan nada menenangkan. Para jamaah terharu melihat pemandangan itu, tak sedikit yang ikut meneteskan air mata. Setelah mendoakan pemuda tersebut, Gus Ikdam kembali ke panggung dan mengajak semua jamaah untuk bersalawat bersama. Suasana yang tadinya penuh haru berubah menjadi penuh kedamaian. Lantunan solawat menggema dengan merdu, memenuhi langit malam yang semakin gelap. Gus Ikdam merasa sangat bersyukur bisa menjadi perantara hidayah bagi pemuda itu dan mungkin banyak lagi hati yang tergerak malam itu. Acara pengajian berakhir dengan rasa puas dan bahagia. Pimpinan pesantren Al-Falah menghampiri Gus Ikdam dan memuji ceramahnya yang sangat menyentuh hati.
Semoga Allah selalu menjaga keikhlasan dan keberkahan dalam dakwah panjenengan, Gus, ucapnya dengan tulus. Gus Ikdam hanya bisa tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Gus Ikdam terus merenungkan peristiwa tadi. Ia semakin yakin bahwa dakwah dengan ketulusan akan selalu mengetuk pintu hati manusia, sekeras apapun hati itu sebelumnya. Dengan penuh rasa syukur, ia berdoa agar tetap diberikan kekuatan untuk berdakwah dengan niat yang lurus dan tidak terjebak dalam kesombongan. Tantangan baru. Setelah sukses mengisi pengajian di pesantren Al-Falah, nama Gus Ikdam semakin dikenal luas. Banyak undangan dari berbagai daerah datang silih berganti. Namun, tak semua pihak senang dengan kepopuleran Gus Ikdam. Beberapa orang yang iri mulai menyebarkan fitnah dan berita miring tentangnya. Suatu malam, Fatur datang tergesa-gesa ke kediaman Gus Ikdam sambil membawa ponsel. "Gus, ini ada berita di media sosial yang mengatakan kalau panjenengan sengaja cari popularitas dengan memanfaatkan nama Habib Syekh," ujar Fatur dengan nada khawatir. Gus Ikdam terdiam sejenak, menahan gejolak hatinya agar tetap tenang. Gus Ikdam mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Fatur, biarkan saja. Kita jangan terpancing emosi. Popularitas memang selalu datang dengan ujian. Selama niat kita lurus, Allah pasti akan membela." Fatur hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya tetap merasa geram dengan fitnah tersebut. Keesokan harinya, berita fitnah itu semakin meluas. Beberapa pihak bahkan menyebarkan video ceramah Gus Ikdam dengan narasi yang dipelintir. Para santri mulai merasa geram dan ingin meluruskan berita itu secara langsung. Namun, Gus Ikdam justru mengajak mereka untuk tetap tenang dan fokus pada ibadah. "Biarlah fitnah itu berlalu dengan sendirinya. Kita tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Allah pasti akan menampakkan kebenaran," ujar Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Para santri akhirnya bisa sedikit meredam amarah mereka, walau masih ada rasa kesal yang tersisa. Beberapa hari kemudian, sebuah video klarifikasi muncul dari Habib Syekh sendiri. Dalam video itu, Habib Syekh dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sangat menghargai dan menghormati Gus Ikdam sebagai dai muda yang penuh semangat. "Saya pribadi memberikan serban hijau itu sebagai bentuk dukungan, bukan karena popularitas. Saya bersaksi bahwa Gus Ikdam adalah sosok yang ikhlas dalam berdakwah," ujar Habib Syekh dengan nada tegas. Video klarifikasi itu langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang tadinya termakan fitnah akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Para pendukung Gus Ikdam pun merasa lega dan semakin menghormati beliau karena mampu bersabar menghadapi fitnah tanpa membalasnya. Setelah video klarifikasi itu menyebar luas, Gus Ikdam menerima telepon langsung dari Habib Syekh. "Gus, maaf kalau saya ikut campur. Tapi saya merasa perlu meluruskan agar tidak ada fitnah yang berlarut-larut," kata Habib Syekh dengan nada lembut. Gus Ikdam merasa terharu dan berterima kasih atas perhatian Habib Syekh yang begitu tulus. Percakapan itu memberi pelajaran penting bagi Gus Ikdam tentang makna kesabaran dan ketulusan dalam berdakwah. Ia menyadari bahwa popularitas bukan hanya mendatangkan kebaikan, tetapi juga menjadi ujian yang harus dihadapi dengan jiwa besar. Dengan tekad yang semakin kuat, Gus Ikdam berjanji akan terus berdakwah tanpa terpengaruh oleh pandangan manusia, karena hanya ridha Allah yang ia cari. Cahaya keikhlasan. Beberapa waktu berlalu sejak klarifikasi dari Habib Syekh yang meluruskan fitnah tentang Gus Ikdam. Nama Gus Ikdam kembali harum, bahkan semakin dihormati oleh masyarakat luas. Namun, bagi Gus Ikdam sendiri, semua itu bukanlah tujuan utama. Ia tetap fokus pada dakwah dengan niat yang ikhlas dan tulus. Suatu hari, Gus Ikdam mendapatkan undangan untuk menghadiri acara besar di kota, sebuah tablik akbar bersama beberapa ulama kondang. Di antara para ulama itu, ada Habib Syekh sendiri yang akan menjadi pembicara utama. Gus Ikdam merasa bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan sosok yang begitu ia hormati. Saat tiba di lokasi acara, panitia langsung menyambut Gus Ikdam dengan penuh keramahan. Mereka mempersilakan beliau untuk beristirahat di ruang tamu khusus para ulama. Tak lama kemudian, Habib Syekh tiba dan langsung memeluk Gus Ikdam dengan penuh kehangatan. "Masya Allah, Gus, senang sekali bisa bertemu lagi. Saya bangga dengan kesabaran dan keikhlasan panjenengan menghadapi ujian kemarin," ujar Habib Syekh dengan senyum khasnya. Gus Ikdam hanya tersenyum rendah hati. "Alhamdulillah, Habib, semua ini berkat doa dan dukungan dari panjenengan.
Saya hanya mencoba bersabar dan berprasangka baik kepada Allah, jawabnya. Percakapan mereka berlangsung akrab dan penuh nasihat berharga dari Habib Syekh. Ketika acara dimulai, ribuan jamaah sudah memenuhi lapangan besar tempat tablik akbar itu digelar. Habib Syekh membuka acara dengan solawat yang menggugah jiwa. Suasana terasa begitu khusyuk dan damai. Setelah itu, giliran Gus Ikdam naik ke panggung untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan tenang dan penuh keyakinan, Gus Ikdam menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga hati dari sifat sombong dan merasa paling benar. Ia mengingatkan bahwa popularitas dan pujian manusia tidak ada artinya jika niat tidak ikhlas. Jangan sampai popularitas membuat kita lupa diri. Jadikan setiap pujian sebagai cambuk untuk memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk menyombongkan diri, tutur Gus Ikdam. Para jamaah terlihat terharu mendengar pesan itu. Banyak yang meneteskan air mata, merasa diingatkan akan pentingnya menjaga niat dalam beribadah dan berdakwah. Setelah ceramah selesai, Habib Syekh kembali mengambil mikrofon dan memuji Gus Ikdam di depan seluruh jamaah. Subhanallah, ini adalah contoh dai muda yang ikhlas. Semoga Allah selalu menjaga keistiqomahan Gus Ikdam dan menjadikannya teladan bagi kita semua, ujar Habib Syekh dengan nada tulus. Tepuk tangan bergemuruh dari para jamaah, menggema hingga ke sudut-sudut lapangan. Setelah acara selesai, Gus Ikdam menyempatkan diri berbincang dengan beberapa jamaah yang ingin bersilaturahmi. Ia melayani dengan penuh kehangatan dan senyuman yang menyejukkan. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar diberikan kekuatan untuk tetap ikhlas dan tidak terlena oleh popularitas yang kini semakin besar. Malam itu, saat kembali ke pesantren, Gus Ikdam duduk sendiri di beranda sambil memandang langit penuh bintang. Ia menyadari bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang dan penuh ujian. Namun, selama niatnya ikhlas dan tujuannya hanya mencari ridha Allah, ia yakin bahwa setiap langkahnya akan selalu diberkahi. Dengan hati yang mantap, Gus Ikdam bertekad untuk terus menyebarkan kebaikan tanpa terpengaruh oleh pujian maupun celaan. Ia akan selalu mengingat pesan Habib Syekh dan nasihat Kiai Hasan tentang ketulusan dalam berdakwah. Cahaya keikhlasan itu kini semakin terang dalam hatinya, membawa ketenangan dan kekuatan untuk melangkah lebih jauh lagi.